Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firly Mirzani. Kalian bisa memanggil saya Mirza. Yang saya hormati Bapak Sahrul selaku dosen pengajar matkul Public Speaking serta para dosen pengajar di Universitas Terbuka. Yang saya banggakan teman-teman generasi muda serta seluruh audiens yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya serta nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, saya bisa berpidato dan kalian para audiens bisa mendengarkan pidato saya dalam keadaan sehat untuk bersama-sama membahas topik yang sangat berguna di kehidupan kita saat ini, yaitu di era digital. Para audiens sekalian, beberapa tahun lalu mungkin sulit membayangkan kita untuk terhubung dengan orang di belahan dunia lain dalam hitungan detik. Artinya, misalnya kita nih lagi LDR sama orang tua lagi berada di luar negeri, kita ingin menanyakan kabar, kita bisa dalam hitungan detik dengan ketukan jari lewat SMS atau biasanya kita pakai lewat WhatsApp. Kita tinggal ketik nih, bertanya bagaimana kabarnya dalam hitungan detik dan ketukan jari kita bisa mendapatkan kabar dari orang tua kita tanpa perlu repot-repot seperti itu. Jadi hari ini itulah realitas kita. Teknologi telah menjadi bagian penting dari keberlangsungan hidup kita sehari-hari. Dari hal terkecil seperti jam alarm, hingga cara kita bekerja dan bersosialisasi. Tapi pertanyaan dasarnya adalah sebagai generasi muda, sudah siapkah kita tidak hanya menjadi penonton, tapi juga pemain utama di era digital ini? Topik kita hari ini meningkatkan kesadaran dan kecakapan generasi muda dalam menghadapi era digital ini. Ini adalah ajakan untuk merenungkan dan bertindak. Teman-teman generasi muda yang saya banggakan, era digital ini ibarat pisau bermata dua. Dia itu menawarkan peluang yang nggak terbatas. Kemudahan akses informasi, platform untuk menyuarakan aspirasi, wadah untuk kreativitas, dan peluang ekonomi baru. Tapi di sisi lain, dia itu juga membawa tantangan besar seperti resiko keamanan digital, penyebaran informasi palsu atau bisa disebut hoax, dan potensi perilaku menyimpang jika kita tidak memiliki kesadaran kritis. Jadi pertama kita bicara soal kesadaran. Kesadaran ini di sini bukan hanya tahu cara menggunakan media sosial, akan tetapi sadar akan jejak digital kita, sadar akan etika berinteraksi dengan dunia maya, dan sadar akan keahlian informasi yang kita konsumsi dan sebarkan. Kita harus mampu membedakan mana konten positif yang membangun, dan mana yang justru merusak susunan sosial dan mental kita. Menjadi cerdas secara digital berarti mengedepankan sikap toleransi dan saling menghormati di dunia maya sama seperti di dunia nyata. Nah, yang kedua, kita bicara soal kecakapan atau keterampilan digital. Kecakapan ini melampaui kemampuan teknis. Ini tentang kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang cepat, kemampuan untuk terus belajar hal-hal baru, dan membangun karakter yang kuat di tengah gempuran informasi. Generasi muda dengan keterampilan digital dapat menjadi agen edukasi dan lingkungannya, membantu orang lain untuk memahami ancaman digital seperti phishing atau penipuan online, dan mengatur privasi akun mereka dengan aman, sangat aman. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah atau orang tua. Kita sendiri nih sebagai individu harus mengambil inisiatif, ubah pola pikir reaktif. Reaktif ini artinya cepat emosi atau terprovokasi. Jadi reaktif berubah menjadi proaktif. Sedangkan proaktif sendiri artinya menciptakan konten positif atau solusi. Gitu. Oke, sekarang kita bicara soal langkah. Jadi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama nih, menjadi pembelajar seumur hidup. Artinya, kita tidak bisa berhenti belajar. Kita tidak bisa terlepas dari belajar. Misal nih, contohnya dari hal kecil deh. Kita tidak bisa memasang gas tabung LPG. Ya, kita harus belajar dong supaya bisa. Jadi nggak cuma ilmu umum aja, tapi ilmu lain juga dari hal-hal kecil nih, kita juga harus belajar. Tidak bisa naik motor, kita juga harus belajar naik motor supaya bisa. Untuk menjadi bisa, kita harus belajar. Jadi kita nggak bisa terlepas dari belajar. Kita harus menjadi manusia yang terus ingin belajar, nggak terputus dari belajar. Baik ilmu maupun yang umum. Jadi yang pertama tadi menjadi pembelajar seumur hidup. Terus asah keterampilan, baik hard skill
Misalnya belajar bahasa asing, Jepang, Rusia, Korea mungkin ya, atau belajar mendesain maupun soft skill, berpikir kritis atau komunikasi. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, karya kreatif, dan informasi yang bermanfaat. Misalnya, kita belajar mendesain ya. Kalau kita udah bisa mendesain, kita bisa membuat konten di TikTok untuk di-share tutorial cara mendesain logo yang bagus. Nah, itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, oke, baik. Yang ketiga, membangun jaringan yang positif, terlibat dalam komunitas yang mendorong pengembangan diri kalian dan kesadaran digital. Jadi di sini ini artinya kalian tuh harus berada di lingkungan orang-orang yang mempunyai semangat yang tinggi belajar, sehingga kalian juga mempunyai semangat belajar yang tinggi juga. Nah, ini tuh bisa mendorong pengembangan diri kalian ke depannya. Intinya, di era digital ini menuntut kita untuk menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu berkompetisi secara sehat. Oke, baik teman-teman, udah gak kerasa ya kita udah berada di akhir video aja nih. Teman-teman generasi muda yang saya banggakan, masa depan ada di tangan kita. Era digital ini menawarkan peluang yang gak terbatas, tapi juga tantangan yang nyata. Kita tidak bisa diam, kita harus beradaptasi dan terus belajar hal baru seumur hidup kita. Ayo kita bersama-sama tingkatkan kesadaran kita, asah kecakapan digital kita, dan jadilah generasi muda yang cerdas, berkarakter, serta mampu berkompetisi secara sehat dalam menghadapi di era digital ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang mungkin secara tidak sadar saya lakukan atau saya ucapkan selama berpidato. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.